Halo teman-teman, selamat datang lagi di sini ya. Kali ini kita bakal ngalur cerita film yang cukup keren dan juga misterius banget. Film ini berjudul The Occupant yang dirilis di tahun 2025 guys. Dan ya, daripada banyak bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini sendiri dibuka dengan sekilas pemandangan goa yang kosong dan gelap, di mana ini seperti tempat misterius yang akan menjadi kunci cerita di akhir filmnya. Selain itu, kita akan bertemu beberapa karakter. Yang pertama ada Abby, yaitu seorang geologis yang memiliki ikatan erat dengan kakaknya yang bernama Beth. Setelah ibu mereka meninggal, Beth ini menjadi sosok ibu bagi si Abby guys. Ya, meski ayah mereka itu masih ada dan mencintai mereka, namun tragedi kembali menyerang ketika Beth didiagnosis menderita kanker stadium lanjut. Dokter mengatakan Beth tak punya banyak waktu, tapi Abby menolak untuk menyerah di sini. Dan ya, dia itu mendengar tentang perusahaan yang menawarkan perawatan eksperimental guys untuk menyembuhkan kanker. Tapi biayanya sangat mahal, jauh di luar kemampuan si Abby. Demi menyelamatkan si Beth, Abby mengambil pekerjaan berbahaya sebagai geologis di pegunungan Kaukasus di Georgia, dekat dengan perbatasan Rusia yang sebagian memang diduduki mereka. Meski ayah dan juga koleganya ini memperingatkan resikonya, Abby tak peduli. Dia harus mencari uranium untuk perusahaan tambang swasta yang membayar mahal. Selama berbulan-bulan, pencariannya sia-sia dan kondisi Beth ternyata semakin memburuk. Namun pada suatu hari, Abby mengusulkan untuk mencari lebih dalam ke wilayah yang terlarang di sini. Tapi koleganya yaitu Sergei itu menolak dan mengingatkan bahwa itu adalah wilayah Rusia yang berbahaya. Frustasi, Abby juga mendapatkan telepon dari ayahnya yang kesal dengan keputusannya. Tapi dia tetap bertahan demi Beth. Setelah pencarian lain itu gagal, Abby memutuskan untuk ke hutan terdekat sendirian. Sergei memperingatkan tentang binatang liar, tapi Abby meminjam pistolnya dan melangkah untuk masuk. Hutan itu penuh dengan suasana yang mencekam guys. Di sini ada suara-suara aneh, seolah-olah mengintai Abby. Ternyata Abby menemukan batu hitam aneh yang terasa hangat dan tidak biasa. Merasa ini bisa jadi penemuan besar yang akan membiayai pengobatan Beth, dia menyimpannya secara rahasia. Kini setting tempat kembali ke markas. Dia mempelajari batu itu, tapi tak bisa mengidentifikasi benda apa itu. Tiba-tiba ayahnya menelepon dan mengabarkan Beth dalam kondisi kritis. Abby memutuskan harus pulang segera dan dia memberitahu Sergei bahwa dia mungkin tak akan kembali, lalu naik ke helikopter untuk meninggalkan daerah tersebut. Saat helikopter melaju, pilot bercerita bahwa dia pernah tinggal di daerah itu guys, sebelum pasukan Rusia mengambil alih, ya sekitar 15 tahun yang lalu lah. Tapi tiba-tiba, Abby melihat sesuatu di langit, sekilas nampak seperti burung, tapi itu adalah formasi gelap yang cukup aneh. Benda itu menabrak helikopter, mematikan sistem, dan menyebabkan kecelakaan. Ketika sadar, Abby terluka di antara reruntuhan. Salah satu pilot di sini tewas dan yang lain terluka parah. Abby mencoba membantu dengan menekan luka pilot, tapi radio darurat tidak berfungsi dan terjebak di daerah terpencil sekarang. Abby menyadari bantuan mungkin tidak akan datang. Nah, dengan peta, Abby menghitung jalan terdekat itu berjarak 60 km ke selatan. Ini jarak yang hampir mustahil untuk dilalui. Karena itu, dia merawat pilot yang masih hidup dan menyalakan api besar dan berharap seseorang melihatnya. Malam berlalu tanpa bantuan dan di pagi harinya pilot kedua was tenet. Dia panik karena sendirian. Abby di sini mulai putus asa. Dia mengumpulkan barang-barang dari reruntuhan seperti pistol, suar dan juga peta. Saat hendak pergi, dia mendengar ada suara statis gitu dan dia mengikuti suara tersebut. Akhirnya dia menemukan walkie-talkie di sabuk pilot yang masih menangkap sinyal tapi lemah. Dengan baterai helikopter, dia mengisi daya dan juga mendengar suara John, yaitu seorang survivor dari kecelakaan lain di daerah tersebut. Can you hear me?
John menjelaskan bahwa dia juga terjebak, kakinya tertindih, dan antena jarak jauhnya rusak, membuatnya tak bisa meminta bantuan. Dia menyebutkan ada danau di dekatnya yang dikelilingi oleh hutan lebat di sini. Abby menemukan danau itu di peta 30 km ke utara. Meski John memperingatkan bahwa pergi ke utara itu berbahaya dan peralatannya mungkin tak berguna. Abby memutuskan mencarinya guys. Dia pun jalan ke selatan dan terlalu jauh dan dia harus segera kembali ke bed. Kini perjalanan Abby melalui pegunungan sangat sulit. Ada medan berbatu dan juga curam yang memperlambat langkahnya. John terus mengobrol lewat radio dan menanyakan pekerjaannya. Ketika Abby mengaku sebagai seorang geologis, John dengan cepat menebak dia mencari uranium yang membuat Abby curiga di sini. Dan dia pun membuka diri tentang bed dan juga John mengaku kalau dia pilot. Ini mengisyaratkan kalau dia sedang menjalankan misi rahasia. Tapi dia tak menjelaskan lebih lanjut. Malam pun tiba dan Abby membuat tempat berlindung sederhana. Dia kembali memeriksa batu hitam itu dan kaget saat batu itu bergerak dan berubah bentuk di tangannya guys. Seolah-olah hidup atau teknologi ini bisa dibilang canggih banget. Penemuan ini membuatnya takut, tapi John tetap tenang di radio, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang terjebak dan terluka. Keesokan paginya, Abby melanjutkan perjalanan. Obrolan John mulai mengganggunya dan dia kesal dan mengatakan baterai radio akan habis jika John terus berbicara. Medan menjadi lebih berat saat dia harus mendaki tebing yang curam guys. Abby memberitahu John tentang kesulitannya dan John menyuruhnya kembali, mengatakan dia tak bisa menyelamatkan semua orang. Abby di sini marah, muak dengan nasihat yang memintanya menyerah. John dengan tenang berkata, lakukan apa yang menurutnya benar. Saat mendaki, John tiba-tiba berkata, kalau kamu favoritku, lalu terdiam. Abby tak memperdulikannya dan terus saja mendaki. Tapi pisau yang digunakannya malah jatuh dan dia teringat batu hitam itu membentuknya menjadi alat tajam dan tali, lalu bisa menggunakannya untuk menarik dirinya ke atas. Ajaibnya, batu itu membantu Abby mencapai puncak. Di puncak, Abby menggunakan teropong dan melihat benda gelap melintas lagi, diikuti suara gemeretak. Jauh di kejauhan, dia melihat lampu dari pangkalan militer. Dia menyalakan api besar dan membuat tanda panah di tanah untuk menunjukkan arahnya. John kembali menghubungi dan memperingatkan bahwa dia memasuki wilayah Rusia. Jika tentara melihat apinya, mereka akan menembaknya. Karena ketakutan, Abby tergelincir di bukit berbatu, melukai kakinya guys. Dia membalut luka dengan kain dan terus berjalan. Malam itu, dia melihat desa di depan, tapi desa itu kosong teman-teman, dan ditinggalkan setelah invasi Rusia. Abby masuk ke salah satu rumah dan menemukan makanan busuk. Dia merawat kakinya dengan morfin dari kotak P3K dan tertidur. Pagi harinya, suara membangunkannya. Dia melihat tentara Rusia mendekat dan bersembunyi guys. Tentara itu mencurigai sesuatu dan masuk rumah. Dalam kepanikan, Abby menembak kaki tentara. Meski tentara tak bermaksud menyakitinya, Abby mengambil senapannya dan tasnya, lalu kaget menemukan batu hitam serupa di dalamnya. Tiba-tiba, suara dari walkie-talkie tentara menyebut nama Ivan. Abby menyadari John dan Ivan adalah suara yang sama. Entah bagaimana terkait dengan batu hitam itu tuh mereka berdua. Karena marah, Abby menuntut penjelasan, tapi suara itu diam. Who the fuck are you? Dia melempar radio, lalu membantu tentara yang terluka, memintanya membawanya ke pangkalan tanpa ditembak. Mereka berjalan bersama, meski tak saling memahami bahasa. Saat beristirahat, Abby mendengar suara gemeretak dan menyadari batu hitam itu menarik benda gelap yang menyebabkan kecelakaan. Karena frustasi, dia melempar batu itu. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi es di bawah mereka rapuh. Tentara jatuh ke air, dan Abby juga terperosok ke lubang.
Dia berhasil keluar, tapi basah dan kedinginan guys. Abby melepas pakaian basahnya dan masuk ke kantong tidur. I know exactly how you feel right now. Kini suara John kembali. Meski Abby sudah membuang baterai radio, John menceritakan bahwa dia selamat dari kecelakaan serupa 65 tahun yang lalu, tapi krunya was dead satu persatu. Abby di sini tertidur dan bermimpi tentang Beth. Dia terbangun mendengar helikopter, tapi tak berhasil menarik perhatian. Karena kelelahan dan kedinginan, Abby jatuh ke goa yang sama di awal film. Di sana, dia mengapung di mata air panas dekat banyaknya mayat-mayat yang membusuk yang bertanda nama John. Partikel batu hitam mulai menempel ke tubuhnya. Saat menyadarinya, Abby dikelilingi batu-batu yang mengambang. Suara John mengaku bahwa 65 tahun lalu dia terjebak di goa itu guys dan menyerah pada entitas batu hitam. Mungkin teknologi alien atau makhluk hidup canggih yang membutuhkan manusia sebagai inangnya. John berkata dia selamat dengan menjadi bagian dari sistem itu, dan kini Abby ditawari hal yang sama. Abby di sini menolak dan ingin pulang, tapi tiba-tiba rumah Beth muncul dan Abby didorong masuk oleh kekuatan yang tak terlihat tersebut. Rumah itu penuh dengan batu hitam dan entitas yang menggoda Abby dengan ilusi kehidupan yang sempurna bersama Beth saudaranya yang sehat. Abby kini bertemu Beth, berbicara dari hati ke hati, dan akhirnya menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Meski entitas mencoba membuatnya menyerah, Abby menolak. Dia membuka pintu rumah dan melangkah ke badai salju, berteriak meminta tolong. Kini, Abby terbangun di kantong tidur, mengingat suara di tasnya, dan dia menyalakannya. Helikopter kembali untuk menyelamatkannya guys. Setelah dirawat di rumah sakit, Abby sadar dia di apartemen Sergei dan neneknya. Meski disarankan istirahat, Abby bersikeras ingin pulang kembali ke rumah. Dia dan ayahnya menemani Beth sekarang, yang dirawat perawat dalam hari-hari terakhirnya. Di momen terakhir, Abby dan ayahnya duduk di sisi Beth, menghiburnya saat dia menghembuskan napas terakhirnya dalam kesedihan. Namun, di saat yang sama, Abby ternyata menemukan kedamaian dengan menerima kepergiannya Beth. Dan tamat. Ya, film The Occupant yang dirilis di tahun 2025 ini bisa dibilang adalah sebuah film yang memadukan banyak genre guys. Ada sci-fi, misteri, dan drama emosional tentang perjuangan melawan kematian. Saking banyaknya genrenya, saya sempat bingung ini sebenarnya film apaan gitu kan. Terus ada juga batu hitam, teknologi alien. Tiba-tiba seakan-akan saya kira di akhir video dia langsung time travel, ternyata enggak. Ini bikin bingung. Tapi yang jelas, kalau kalian udah nonton filmnya, kalian pasti tahu kalau film ini bisa dibilang unik guys. Namun sampai sekarang ada sebuah pertanyaan nih, apakah batu hitam itu adalah alien? Kalau kalian punya pendapat, coba deh tulis di komentar ya teman-teman. Kayaknya ya begitu sih. Aku mau ngopi dulu guys.